Belum juga 100% Wira login dari tidurnya, ia malah dikagetkan dengan Andi yang tiba-tiba nyelonong masuk ke kamarnya. Dan tanpa basa-basi, Andi langsung mendorong Wira ke tembok. Dan setelah itu, ia mengeluarkan benda dapur yang telah ia sembunyikan di pinggangnya sendiri. Kemudian, tanpa rasa belas kasihan, Andi pun menempelkan benda dapur ke tubuh Wira. Halo semuanya, thank you untuk kalian yang udah mengklik video Jenius Tami. Gimana kabar kalian nih sahabat-sahabatku di rumah? Semoga kalian selalu keadaan sehat walafiat dimanapun kalian berada. Di video kali ini, aku akan membahas sebuah kisah nyata yang sangat menyayat hati. Kisah ini melibatkan seorang pria buruh bangunan yang tega menghilangkan nyawa seorang wanita yang berprofesi sebagai guru. Tragisnya, tindakan kejam ini dilakukan karena cintanya ditolak berkali-kali oleh sang guru. Tidak hanya guru tersebut yang menjadi korban, tetapi juga ibu kandungnya yang berusaha menyelamatkan anak tercintanya itu. Lebih menyedihkan lagi, semua ini terjadi di depan mata anak sang guru. Seperti apa kisahnya? Yuk kita gaskan saja cerita selengkapnya. Wira Agdianti adalah wanita cantik dan manis yang berusia 33 tahun dan berprofesi sebagai guru bahasa Inggris di SMP. Wira berasal dari Jawa Tengah dan tinggal di Dusun Lengis, Desa Kedung Kemal, Kecamatan Purworejo. Ia tinggal di rumah sederhana bersama kedua orang tuanya yang bernama Bapak Sugiarto dan Ibu Rupiati. Pada tahun 2018, Wira memutuskan untuk menikah dengan pria pilihannya. Mereka menjalani bahtera rumah tangga dengan bahagia. Hasil dari pernikahannya, mereka berhasil memiliki seorang anak. Namun, kebahagiaan mereka mulai diuji ketika anak yang lahir dari Wira mengalami sakit bawaan sejak dalam kandungan, yang mengharuskan mereka bolak-balik ke rumah sakit untuk melakukan terapi sang anak. Seiring berjalannya waktu, rumah tangga mereka mengalami banyak cekcok. Setiap hari ada aja bahan untuk mereka bertikai. Menyadari tidak adanya lagi kecocokan, mereka pun memutuskan untuk berpisah pada tahun 2019. Dan hak asuh anak jatuh kepada Wira, karena dialah yang paling telaten merawat anaknya selama ini. Di sekolah tempatnya mengajar, Wira dikenal sebagai sosok yang baik hati dan ramah terhadap rekan-rekannya. Metode mengajarnya yang lugas dan mudah dipahami membuat siswa-siswi di SMP tersebut sangat menyukainya. Meskipun berstatus sebagai single parent, namanya tidak tercemar di mata masyarakat nih. Justru Wira dikenal sebagai single parent yang bijak dan disegani oleh masyarakat setempat. Jadi tak heran banyak pria yang mengejar dan melamarnya. Tetapi Wira tidak menghiraukannya nih Besti. Ia memilih untuk fokus menjaga anak sematawayangnya karena ia sangat menyayangi anaknya tersebut. Singkat cerita, di bulan Januari 2020, rumah keluarga Wira mengalami sedikit masalah, yaitu atap belakang rumahnya mengalami kerusakan, sehingga Bapak Wira mencari tukang untuk renovasi. Ia pun menghubungi tetangganya untuk meminta rekomendasi tukang terbaik. Dan tetangganya ini menyarankan memakai jasanya Andi saja, yang dikenal baik hati dan telaten dalam pekerjaannya. Setelah menghubungi dan berbicara dengan Andi tentang biaya dan waktu penyelesaian renovasi, mereka pun sepakat untuk memulai renovasi. Andi pun mulai bekerja keesokan harinya. Dan usut punya usut, Andi ini merupakan tukang langganan yang dipercaya banyak warga sekitar. Karena yaitu Besti, kerjaannya sangat rapi dan cepat. Diketahui sebelum menjadi tukang, Andi ini pernah bekerja sebagai montir. Tetapi upahnya yang rendah membuatnya beralih menjadi buruh bangunan. Dan kini ia mulai meraih kemajuan. Saat hari pertama merenovasi rumah Bapak Sugiarto, Andi ini melihat ada sesosok wanita cantik, tidak lain adalah Wira Agdianti. Saat itu, Andi langsung terpesona oleh kecantikannya. Ia jatuh cinta pada pandangan pertama, yang membuatnya ingin mencari tahu lebih banyak tentang Wira, yang ternyata adalah seorang single parent. Meskipun begitu, Andi tidak mempermasalahkan status tersebut. Hari demi hari, cinta itu kian membesar. Karena tak tahan memendam rasa cintanya terlalu lama, Andi pun memberanikan diri mengungkapkan cintanya kepada Wira. Wira yang mendengar pernyataan Andi langsung terkejut tuh. Wira pun berkata kepada Andi bahwa ia menganggap Andi seperti saudaranya sendiri, tidak lebih dari itu. Dan Wira mengaku bahwa ia belum siap untuk mencari pendamping hidup, karena dia harus fokus pada anaknya. Meskipun ditolak, Andi tetap berusaha, berharap suatu saat Wira akan menerima perasaannya. Beberapa hari kemudian, Andi kembali menyatakan cintanya melalui pesan WhatsApp. Namun ditolak lagi. Meskipun begitu, Andi tidak menyerah dan merasa yakin bahwa Wira adalah belahan jiwanya. Suatu hari, ia memberanikan diri tuh melamar Wira langsung kepada orang tuanya, yang bernama Bapak Sugiarto dan Ibu Rupiato.
Sama seperti Wira, mereka juga terkejut nih Besti dengan pernyataannya si Andi. Mereka nggak menyangka orang yang pernah memperbaiki rumahnya ternyata menaruh hati kepada anaknya. Orang tua Wira pun mengatakan bahwa semua keputusan ada di tangan Wira. Kalau memang seandainya Wira setuju atas lamaran tersebut, mereka sih ngikut-ngikut aja. Nah, singkat cerita, rumah keluarga Wira pun telah selesai direnovasi. Tak lama dari itu, Andi pun mendapatkan pekerjaan baru yang tidak jauh dari rumah Wira. Pada saat bekerja, ia selalu memikirkan Wira dan berharap cintanya dapat terbalas. Suatu hari, pada saat Andi sedang mengaduk semen, tiba-tiba ia mendengar gosip bahwa Wira sedang dekat dengan seseorang yang kabarnya sudah melamarnya. Mendengar berita itu, Wira langsung cemburu dan emosinya terbakar. Ia berpikir meski telah berulang kali mencoba meyakinkan Wira, ia terus-terusan ditolak. Dan merasa sakit hati cintanya tak kunjung dibalas, Andi pun merencanakan sesuatu yang buruk kepada Wira. Dalam hatinya ia berkata, kalau aku tidak bisa mendapatkan kamu, orang lain pun tidak boleh. Setelah pulang kerja, Andi menjual semua peralatan tukangnya untuk mendapatkan uang dan merencanakan untuk kabur. Singkat cerita, pada tanggal 30 Oktober 2021, pukul 5.30 pagi, Bapak Sugiarto bersiap-siap pergi ke rumah ibunya untuk membawakan makanan yang sudah dibuat oleh istrinya. Karena pada saat itu, ibu Bapak Sugiarto ini sedang sakit. Ia pun berpamitan dengan sang istri dan berjanji untuk hati-hati di tengah perjalanannya. Pas di perjalanan, Bapak Sugiarto berpapasan dengan Andi. Bapak Sugiarto sempat menyapa si Andi, tetapi Andi tidak mendengarnya karena ia bawa motornya sangat ngebut. Bapak Sugiarto pun tidak menaruh kecurigaan sama sekali dengan Andi. Pikirnya dia mungkin si Andi berangkat bekerja. Sesampainya di rumah Wira, Andi pun mengetuk pintu. Karena terdengar ketukan pintu, Ibu Rupiatun membuka pintunya. Pada saat pintu dibuka, Ibu Rupiatun pun langsung terkaget dan berpikir dalam hatinya, anak ini ngapain pagi-pagi kesini? Nah, karena merasa terheran-heran, kemudian ia bertanya kepada Andi tentang tujuan kedatangannya. Tetapi Andi mengabaikan pertanyaan si Ibu Rupiatun. Pada saat itu Andi malah langsung menanyakan di mana Wira berada. Ibu Rupiatun mengatakan bahwa Wira masih tidur. Mengetahui hal itu, Andi langsung menuju kamar Wira, yang membuat Ibu Rupiatun sangat kebingungan. Sembari mengikuti Andi, Ibu Rupiatun terus-terusan bertanya, bang mau ngapain Bang Andi? Bang Andi mau ngapain? Gitu kan. Namun lagi-lagi Andi mengabaikannya. Suara-suara tersebut pun membuat Wira dan anaknya terbangun. Belum juga 100% Wira login dari tidurnya, ia malah dikagetkan dengan Andi yang tiba-tiba nyelonong masuk ke kamarnya. Dan tanpa basa-basi, Andi langsung mendorong Wira ke tembok. Dan setelah itu ia mengeluarkan benda dapur yang telah ia sembunyikan di pinggangnya sendiri. Kemudian tanpa rasa belas kasihan, Andi pun menempelkan benda dapur ke tubuh Wira. Andi menempelkan benda tersebut sebanyak 5 kali. Hingga Wira tersungkur ke lantai dan mengeluarkan noda merah. Melihat hal tersebut, Ibu Rupiatun pun berteriak histeris dan berusaha menolong anaknya tersebut. Andi yang takut teriakan Ibu Rupiatun terdengar oleh warga, ia pun kemudian menempelkan benda dapur itu ke tubuh Ibu Rupiatun juga, yang membuat Ibu Rupiatun tersungkur dan mengeluarkan noda merah. Dan setelah berhasil menjalankan aksinya, Andi pun segera melarikan diri. Yang mirisnya di sini, Bes, adegan yang mengerikan tersebut terjadi tepat di mata anak Wira yang masih kecil, yang membuat ia sangat ketakutan dan terus menangis sambil menjerit. Saking kerasnya jeritan tangisan itu, akhirnya terdengar sampai ke rumah tetangganya. Karena takut terjadi apa-apa, beberapa tetangga pun mendatangi rumah keluarga Wira. Wih, betapa terkejutnya mereka mendapati Wira dan ibunya tergeletak dan tak berdaya dengan keadaan yang sangat-sangat memprihatinkan. Melihat keadaan tersebut, warga segera menelpon polisi dan membawa mereka ke rumah sakit. Namun, sesampainya di rumah sakit, Wira dinyatakan sudah tiada, yang membuat hati warga di sana sangat sedih. Mengingat Wira adalah ibu yang sangat tangguh dan baik hati. Terlebih lagi, anak sematawayangnya sangat bergantung dan tak bisa lepas dari sang ibu. Sementara itu, Ibu Rupiatun dalam kondisi kritis dan harus segera dioperasi. Bapak Sugiarto yang mengetahui hal itu hanya bisa pasrah sambil memeluk cucunya. Ia berharap istrinya bisa diselamatkan, agar mereka bisa merawat cucunya bersama-sama. Setelah menjalani operasi selama 2 jam, Ibu Rupiatun pun dipindahkan ke ruang perawatan. Sayangnya, setelah 5 hari menjalani perawatan, Ibu Rupiatun dinyatakan meninggal dunia.
Mendapati kenyataan pahit itu, Bapak Sugiarto tersungkur lemas dan tak percaya anak serta istrinya harus pergi dengan cara yang seperti itu. Ia berharap pihak kepolisian segera menangkap pelaku yang merenggut kehidupan dua orang yang dicintainya. Polisi pun melakukan operasi penangkapan. Namun mereka mengalami kesulitan karena Andi bersembunyi berpindah-pindah. Setelah 3 bulan pencarian, akhirnya pada 8 Januari 2022, Andi berhasil ditangkap di kediaman pamannya di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Saat ditangkap, ia tidak bisa berkutit lagi. Ketika diinterogasi, Andi menjelaskan bahwa ia melakukan hal tersebut karena cemburu setelah mendengar gosip Wira dilamar pria lain. Ia merasa tidak mau siapapun memiliki Wira kecuali dirinya. Karena perbuatannya, Andi pun dijatuhi hukuman 19 tahun penjara. Bagaimana menurut kalian tentang vonis yang diterima Andi nih Besti? Apakah hukuman tersebut sepadan dengan apa yang telah ia lakukan? Kita doakan Ibu Rupiatun tenang di alam sana. Dan semoga Bapak Sugiarto beserta cucunya selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan dimanapun mereka berada. Amin, amin, amin. Nah, itulah cerita kasus nyata tentang Ibu Wira nih Besti. Terima kasih telah menyaksikan cerita ini. Bahagia selalu untuk kalian semua. See you next time.